Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Pustaka Informatika. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi tentang Java Array yang sudah dipelajari pada materi sebelumnya. Nah, di bagian akhir dari pemrograman Java kita, di sini ada tugas ya. Yang pertama di sini kita lihat ada tugas untuk menentukan hari dalam satu minggu. Nah, kalau dilihat di sini kita punya satu variabel namanya days ya, variabel array nanti ditandai dengan tanda kurung siku seperti ini ya. Kemudian tipe data variabel array adalah string seperti ini. Kemudian kita bisa menempatkan nilai atau isi dari variabel array ke dalam bentuk seperti ini, kurung kurawal buka. Kemudian karena tipenya string, item datanya harus diupdate dengan tanda petik 2. Di bagian berikutnya ini ada data item ketiga dan seterusnya seperti ini ya. Nah, kemudian nanti kita akan menggunakan mekanisme perulangan. Di sini bisa menggunakan 3 jenis perulangan, ada while, nanti bisa dicoba dengan do while ya. Kemudian nanti bisa juga dengan for. Namun demikian, kalau kita menggunakan algoritma, mekanisme inisialisasi data dengan tipe data array ini ya, variabel dengan tipe datanya berupa variabel array, ini nanti kita bisa menggunakan mekanisme yang ada di dalam algoritma. Jadi kita bisa buka algoritma ya, seperti ini rekan-rekan buka algoritma. Pertama kita coba lihat di sini, kita butuh satu variabel dengan nama days ya. Maka kita buka dulu satu buah file di algoritma, kita deklarasikan ya menggunakan notasi declare pada segmen variabel. Kemudian kita double klik deklarasinya. Setelah itu kita buat satu variabel dengan nama days. Jadi perlu diingat bahwa variabel ini punya dua syarat. Pertama, nama variabel seperti ini adalah days. Yang kedua, tipe datanya. Di sini tipe datanya karena berisi nama dari hari dalam satu minggu maka diberi tipe datanya string. Sampai di sini ini adalah pendefinisian dari variabel. Sementara karena variabelnya berjenis array, maka di sini kita centang variabel array-nya. Kemudian karena kita membutuhkan tempat penyimpanan sebanyak 7 buah, maka di sini array size-nya kita isi dengan 7. Nah, array size ini di dalam pemrograman punya nama yang beragam. Orang menyebutnya bisa berupa indeks, orang menyebutnya slot, ada juga yang menyebutnya dimensi. Nah, kalau kita mendefinisikan array size-nya sebanyak 7, maka nanti indeks pertama diawali dengan 0 dan diakhiri dengan 6. Jadi mulai 0 sampai 6 untuk nomor indeksnya. Nah, kemudian berbeda dengan inisialisasi nilai di dalam variabel array. Kalau di dalam pemrograman Java kita bisa langsung membuatnya seperti ini ya. Kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kemudian di dalamnya tinggal didaftarkan isi atau item atau nilai dari variabel yang akan dimasukkan. Tapi kalau di algoritma kita menggunakan mekanisme pemberian nilai ke dalam variabel seperti ini menggunakan assignment. Jadi kita cukup memberikan satu variabel di sini untuk assignment. Pertama dimulai dari indeks ke 0. Kita isi dengan misalnya hari Senin ya, seperti ini. Nah, ini adalah pemberian nama seperti variabel pada umumnya. Yang membedakan adalah di sebelah kiri. Nama variabelnya karena tipenya array harus ditambahkan di sini kurung siku. Nah, indeks pertama dimulai dengan angka 0. Kemudian kita bisa copy saja assignment ini, pemberian nama ke dalam variabel seperti ini ya.
Dan di sini untuk indeks berikutnya kita ada Monday, kemudian di sini kita lanjutkan ada Tuesday. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan lagi untuk indeks berikutnya ada Wednesday, kemudian kita lanjutkan lagi untuk variabel ketiga. Variabel ketiga di sini ada Thursday. Nah, untuk data berikutnya tinggal cukup diganti saja bagian indeksnya. Di sini ada Friday. Dilanjutkan untuk indeks yang ke-5 Saturday. Dilanjutkan dengan indeks yang ke-6 atau data ke-7. Di sini adalah Sunday. Nah, sampai di sini kita sudah punya satu variabel array dengan tipe string. Nama variabel array-nya adalah days dan dimensinya sebanyak 7, dan mekanisme pemberian nilai ke dalam variabel array menggunakan mekanisme assignment ya. Sebelah kiri adalah nama variabel diikuti nomor indeksnya, dan di sebelah kanan adalah nilai dari variabel array tersebut. Selanjutnya kita diminta untuk menggunakan perulangan. Jadi mekanisme perulangan ada while, ada do, ada for. Di sini kita cukup menambahkan saja. Pertama misalnya kita pakai for di sini. Nah, di bagian for ini kita bisa spesifikasikan variabel di sini untuk perulangan. Di sini ya, kita menggunakan variabel nanti namanya i. Kemudian dimulai dari angka pertama adalah 0, kemudian angka terakhir adalah 6. Jadi ini adalah inisialisasi 0 untuk nilai awal. Ini adalah 6 sebagai terminasi untuk nilai akhir. Kemudian arahnya adalah increasing atau penambahan dengan selisih 1 setiap angka. Jadi mulai 0, 1, 2 dan seterusnya, terakhir nanti angka 6. Perlu diingat di sini ada variabel i ya. Jadi sebelum kita gunakan, kita tambahkan dulu di sini satu variabel, deklarasikan dengan nama i dengan tipe integer. Ini variabel bantu untuk melakukan proses perulangan seperti ini. Sampai di sini kita tinggal masukkan saja perintah untuk menampilkan nama-nama hari yang sudah kita masukkan ke dalam array. Jadi tinggal klik notasi output, di sini tambahkan saja. Misalnya di sini days, tapi di sini kita menggunakan i sebagai indeksnya. Jadi indeks untuk melakukan perulangan adalah sebanyak i. Jadi kalau di sini ada 0 sampai 6, maka i-nya akan bergerak pertama mulai dari 0, 1 putaran. Kemudian looping kedua bernilai 1, looping ketiga bernilai 2 ya. Terakhir looping ke-7 nilai i-nya adalah 6. Ketika nilai 6, maka prosesnya berhenti, kemudian alur logikanya dia akan berhenti di sini. Nah, rekan-rekan bisa coba lihat ya. Kita sudah punya flowchart program seperti ini. Kita buka bagian shortcut viewer, kurang lebih seperti ini kode programnya di program Java ya. Kemudian kita copy saja, copy to clipboard program Java-nya. Kemudian kita pindahkan ke bagian di cgrep seperti ini. File new Java, kita paste saja kode program yang sudah kita copy tadi. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya ya. Nah, ini kita ganti saja. Misalnya di sini namanya adalah tugas underscore hari. Jadi di sini setiap nama kelas harus diawali dengan tanda huruf besar. Kemudian kita simpan. Kemudian kita run saja dari sini. Klik tombol
run. Maka di sini kita punya data yang berasal dari array. Monday, Tuesday, Wednesday, terakhir adalah Sunday. Kalau kita mau jalankan dari flowchart programnya juga akan menghasilkan keluaran yang sama seperti ini ya. Dimulai dari Monday, terakhir adalah Sunday. Nah, jadi ini variabel array sebanyak 7 indeks. Kita menggunakan looping untuk menampilkan datanya. Selanjutnya kita bisa mencoba untuk mengganti ya, yang tadinya kita menggunakan looping, menggunakan for, kita bisa coba sekarang menggunakan while untuk proses loopingnya. Jadi rekan-rekan cukup buka kembali flowchart yang sudah dibuat. Di bagian ini notasi looping kita hapus ya dengan menekan tombol delete di keyboard. Kemudian kita bisa coba di sini ya menggunakan while untuk proses loopingnya. Namun perlu diingat di sini kita syarat untuk melakukan perulangan adalah pertama kita punya inisialisasi. Jadi inisialisasi di sini untuk variabel perulangan ya, kita tambahkan di sini i sama dengan 0 untuk inisialisasi karena kita akan memulai dari 0 untuk indeks pertama. Kemudian untuk terminasinya di bagian ini while ya, karena kita variabel i-nya itu akan kita jalankan selama nilainya itu lebih kecil atau sama dengan 6. Jadi selama variabel i-nya itu bernilai 0 ya sampai 6, maka prosesnya akan terus dilakukan. Maka di sini kita klik tombol OK. Selanjutnya di sini kita tambahkan satu variabel output, isinya sama ya. Kita menampilkan variabel this ya dengan indeks ke i, dan syarat yang ketiga dari sebuah perulangan, kalau sudah ada inisialisasi, ada terminasi, satu lagi di sini harus ada namanya increasing atau decreasing ya, increment atau decrement. Jadi di sini variabel i kita mulai dari 0, kemudian variabel i-nya setiap satu perulangan selesai kita tambahkan untuk increment, satu nilai lebih tinggi seperti itu. Jadi sampai di sini kita sudah punya perulangan menggunakan while. Rekan-rekan bisa coba jalankan. Hasilnya seperti ini ya. Jadi hasilnya sama dengan yang sebelumnya, yang membedakan hanya notasi untuk loopingnya. Kalau kita misalnya mau mencoba, ini kita tuangkan dalam bentuk kode program. Kita bisa pilih menu tools, kemudian shortcode viewer seperti ini. Kita sudah punya shortcode, kalau di sini kurang lebih 22 baris ya. Kita tidak mengganti notasi kode programnya, kita copy to clipboard saja. Kemudian kita tambahkan satu file baru di sini. Seperti ini ya. Kita paste di sini. Nah, rekan-rekan bisa lihat ini perubahannya. Jadi syarat perulangan ada inisialisasi, ada terminasi, kemudian ada increment. Kemudian kita coba simpan. Misalnya di sini nama filenya adalah tugas hari menggunakan while ya. Seperti ini nama filenya. Kemudian kode programnya ada 23 baris ya. Kalau di sini nanti disesuaikan saja. Karena poin pentingnya adalah proses perulangan yang ada di sini mulai baris ke-17 sampai baris yang ke-21. Kemudian kita simpan. Kemudian kita bisa run saja langsung untuk melihat hasil dari perulangan menggunakan while, dan ini hasilnya sama. Jadi secara hasil sama, tapi yang membedakan adalah mekanisme loopingnya. Kalau tadi menggunakan for, sekarang menggunakan while. Nah, bagaimana kita perulangan berikutnya di sini menggunakan do while.
caranya sama, jadi kita cukup hapus di bagian looping notasinya seperti ini. Kita tambahkan satu notasi namanya do while seperti ini, hanya berbeda notasi saja. Di sini sama. Untuk terminasinya kita buat i lebih kecil sama dengan 6. Kemudian ada eksekusinya adalah menampilkan hari sesuai dengan isi dari variabel array. Kemudian di sini ada assignment yang mengindikasikan ada penambahan nilai sebanyak 1. I sama dengan i plus 1. Jadi notasi flowchartnya sedikit berubah saja di bagian looping, sekarang menggunakan do while. Kemudian kita bisa running, hasilnya sama ya, tidak ada perbedaan. Kita lihat dari sisi shortcutnya, dari menu tools pilih shortcut viewer. Seperti ini ada sedikit berbeda. Sekarang prosesnya ada di baris 17 do. Kita menjalankan execution di sini selama ini terminasinya, selama i lebih kecil sama dengan 6. Rekan-rekan bisa copy saja, copy to clipboard. Kemudian kita bisa buat satu file Java, kita paste di sini. Nah, di sini mulai di baris ke-18 kodenya yang membedakan dengan looping yang sebelumnya. Jadi rekan-rekan bisa simpan dulu di sini. Ada tugas, hari, misalnya di sini menggunakan do. Kita simpan. Kemudian setelah ini coba kita run, dan secara hasil tentu sama karena secara logika ini sama ya. Yang membedakan hanya notasi loopingnya. Yang pertama pakai for ya, yang kedua pakai ini for cukup 3 baris ya, yang kedua menggunakan while mulai dari sini ya, kemudian di sini menggunakan do while ya. Berbeda notasi penulisan programnya atau kode programnya, tapi secara hasil ini sama.